Oke, sudah terekam ya. Definition, scope of linguistic anthropology ya. Nah, ya kan seperti yang aku bilang tadi, the study of language as a cultural resource and speaking as cultural practice. So we see a language itu sebagai bagian dari budaya ya. Jadi nggak cuma oke grammarnya seperti ini, vocabnya seperti ini, enggak. Tapi kita go further than that. Kenapa sih kok vocabnya kayak gini? Kenapa grammarnya seperti ini? Kenapa cara mereka ngomong seperti ini? Itu yang kita cari di linguistic anthropology. Oke, ini interchangeable ya. Ketika aku ngomong linguistic anthropology, that also means anthropolinguistics ya. Nggak ada bedanya. Sama aja. It's just a different name. Oke. General goal-nya providing an understanding of multivarious aspect. Ya ini tadi, memberikan kita pemahaman dari berbagai sudut pandang. Ya. Dari sebuah bahasa itu tadi. Kenapa kok bahasanya seperti ini, ya kan? Bahasa dipandang sebagai as a set of cultural practices. Cultural practices itu gimana? A system of communication that allows for interpsychological and intrapsychological representation dan seterusnya ini ya. Oke, jadi maksudnya language itu dipandang sebagai sistem komunikasi. Komunikasi yang bagaimana? Yang bisa menggambarkan representasi dari interpsychological dan intrapsychological. Interpsychological itu between individual. Kayak tadi ya, misalnya seniornya dengan juniornya. Ya. What can we infer from the cultural practice, from the language yang dipakai senior ke junior, junior ke senior, kayak gitu. Dan intrapsychological, in the same individual. Ya. What we think about, ya. Apa sih yang kita pikirkan ketika kita ngomong sesuatu? Ya. Kayak tadi misalnya juniornya itu ngomong ngasih greetings, ngasih penghormatan. Apa yang mereka pikirkan ketika melakukan itu? Oh, they think that their senior should be respected. Kayak gitu, itu intrapsychological, ya. Oke. Subjects of the study, siapa yang kita teliti? Subjek kita adalah speakers, ya. Speakers sebagai social actors, ya. Jadi, speaker, pembicara itu nggak sekedar ngomong. Tapi ketika mereka ngomong, mereka itu punya peran dalam society. Kayak tadi contoh yang ku kasih, mereka perannya sebagai junior, mereka perannya sebagai senior. What a senior should do, what a junior should do, kayak gitu. Ketika aku ngomong what they should do, itu equals dengan what they should speak in a certain context, ya. Kayak gitu. Oke. Ketika mereka jadi social actor, berarti mereka merupakan members of a particular communities. Mereka anggota dari suatu komunitas, ya. Gak mungkin mereka bukan anggota, masa ate ngomong dewe. Pasti mereka member, ya. Member. Even though, let's say you were introvert, ya, you must be a member of particular communities. Your family is a member, ya. Your family is a community. The city in which you were born is also your community, ya. Cara saya ngomong sebagai orang Madiun dengan cara kalian ngomong sebagai orang Surabaya beda pasti. Kenapa? Because I'm members of Madiun community, let's say, and you're members of Surabaya community. Oke. Dan ketika kita membicarakan komunitas, pasti ada social institutions. Social institutions itu apa? Ya, family, educational institutions, schools, university, ya. And intersecting sets of expectations, beliefs, and moral values about the world. Ya, jadi culture itu bukan sesuatu hal yang semua sama, ya. Tapi itu intersecting. Ada part yang sama, ada part yang berbeda. Itu. Jadi, let's say, meskipun saya sama-sama orang Madiun dengan keluarga saya, pasti ada sudut pandang yang berbeda. Ya. Pasti ada argumen, ada suatu hal yang setuju, ada tidak setuju. Ya, seperti itu. Oke. So, what distinguishes LA, Linguistic Anthropology, from other studies of language, ya? Intinya how and why, ya.
kita nggak hanya melihat how language is used by a certain community, ya, but we also try to look for the reasons why such language is used in that way. Ya. Kenapa kok mereka ngomongnya kayak gitu, ya? Itu dihubungkan dengan broader social context, ya, konteks sosial yang lebih luas daripada sekedar bahasa itu tadi. Oke. So, ya, kalau kalian mau ambil skripsi linguistic anthropology atau anthropolinguistics, you need to find out these two questions, ya. How and why. Nggak boleh salah satu. Fix harus dua itu. Oke? Karena kalau nggak ada why-nya, udah itu bukan linguistic anthropology. It's social linguistics maybe, ya. Core issues or topics in LA researches, ya, apa aja sih yang dipelajari atau diteliti di LA Research? Menurut Duranti ada sekian banyak ini ya. Intinya, pokoknya ya, hubungannya culture dengan language. Oke? Don't forget about that. Culture and language. Kalau language doang itu bukan LA, culture doang juga bukan LA. You can read it by yourself, ya. 4 traditional branches of anthropology, ya. Jadi sebenarnya linguistic anthropology itu adalah branch dari anthropology. Nah, anthropology sendiri itu punya 4 cabang tradisional, ya. Archaeological, itu yang meneliti tentang past histories, ya. Past histories of humans, ya. Biological or physical anthropology, ya. Dia disebut physical karena yang dipelajari adalah fisiknya. Bagaimana evolusi manusia dari dulu sampai sekarang, gitu. Dari zaman batu dan seterusnya itu ya, sampai sekarang. Sociocultural anthropology, ada yang nyebutnya cuma cultural anthropology ya, yang dipelajari tentang culture-nya. Culture dari manusia. Oke. Perkembangan budaya, budaya dari suatu kelompok masyarakat, ya. Kayak gitu, cultural anthropology, ya. Linguistic anthropology, ya, yang kita pelajari saat ini tentang language and culture of humans, of course. Yeah. Functions of language, ya, to reflect upon the world, ya. To talk about language itself, ya. I don't need to explain this, I think, ya. Kalian pasti sudah ngerti bahasa Inggrisnya. To articulate what is being done by words in everyday life, ya. Itu tentang performance ya. Jadi what we say is actually what we do. To provide the interpretation of the events, ya. Boas itu harusnya pakai S apa Z ya? Aku lupa. Franz Boas, kayaknya Z. Oke, jadi fungsi bahasa menurut Boas dan Malinowski and other founders of modern anthropology, language itu digunakan untuk interpretasi the events that the ethnographer observes, ya, untuk memaknai suatu kejadian. Kayak tadi aku memaknai kenapa sih kok lagunya ini dibawakan dengan gambaran musim, kenapa kok mereka harus menyapa seniornya dan seterusnya, kayak gitu. So you use language to interpret, ya. Ethnographers equals to expert discourse analyst, ya, karena we try to make sense of a discourse, ya. Sama kayak kalian discourse analysis kemarin ya. Kenapa kok iklannya seperti ini? Kenapa posternya begini? Oke. LA juga establish ways to connect the micro-level phenomena analyzable through recordings and transcript with the often invisible background of people's relations as mediated by particular histories, including institutional one. Atau bisa saya sederhanakan menjadi micro and macro factors, ya. Jadi yang kita analisis di LA itu adalah micro linguistic analysis,
and macro-social background. Ya, micro-level phenomena itu ya bahasanya tadi, linguistiknya ya, mikronya. Misalnya speech acts-nya, atau adjacency pairs, politeness strategies itu micro-level phenomena. Makronya ya, itu adalah social context. The history, the socio-cultural information itu macro social background ya. Kayak gitu. Jadi kita hubungkan kenapa speech acts-nya seperti ini, kenapa politeness levelnya seperti ini ya. Oke. Relation between LA and ethnomethodology. Kenapa LA itu bisa relate dengan ethnomethodology ya? That social structure is social structure is not an independent variable. Ya. Members of society work at making their actions accountable. Jadi, apapun yang dilakukan oleh suatu community, suatu masyarakat, itu pasti accountable, meaningful, ya, based on their culture, based on their society, ya. So it is always rational and meaningful, ya ini, rational and meaningful for all practical purposes. Tapi kita harus lihat dari sudut pandang that culture, that community yang kita observe, yang kita teliti. Oke. Kalau kita lihatnya dari sudut pandang culture kita, pasti nggak make sense karena berbeda. Ya, kecuali kalau memang yang kalian teliti adalah community kalian sendiri. It can be rational or meaningful, ya, for you. Oke. Jadi apapun itu pasti ada maknanya. Yang kedua, knowledge is implicit ya. We cannot just go and ask people what they think. Sama kayak linguistic knowledge ya, pengetahuan kita tentang bahasa yang dulu-dulu pernah kita bahas di ITGL dan seterusnya. Knowledge is implicit, sama di LA juga begitu. Pengetahuan itu implisit, nggak bisa kita tanyakan langsung kayak, kenapa kamu kok ngomong kayak gitu tadi? Kenapa kamu menghormati seniormu? Kenapa kamu harus menyapa? Kenapa sapaanmu kayak gitu? Yo nggak ngerti. Ya, they know that it is a must. Ya, itu adalah suatu hal yang harus dilakukan, but they cannot explain deeply. Kenapa kok kayak gitu? Itu nggak bisa. Ya, jadi kalau kita mau interview, pertanyaannya itu harus implisit juga. Lebih ke how participants carry out their daily interactions and solve everyday problems. Misalnya, ditanyain kayak gini, ketika ada senior kamu sakit, apakah kamu berkunjung? Kayak gitu. Ketika ada senior kamu menyuruhmu melakukan sesuatu, apakah kamu langsung melakukannya? Ataukah kamu memberontak? Berani nggak kamu memberontak? Kayak gitu. Nah, dari jawaban-jawaban itu, kita bisa interpret, oh ternyata senior itu is very important for them. Very respectful, kayak gitu. Okay? Tuh. So what can we say from this is also that anthropolinguistics itu sangat interpretive ya research-nya. Jadi kalian harus punya kemampuan interpretasi yang luar biasa. Karena kalian trying to make sense itu tadi. Kenapa sih mereka kok ngomong kayak gini? Kenapa kok kayak gitu? Kenapa nggak begini? Itu ada maknanya. Semua harus kalian interpretasi, kalian artikan. Ya. Oke. Makanya beberapa orang yang ngambil matkul ini ngerasa, "Ki matkul apa sih Kak Jawa aku?" Tapi beberapa juga merasa itu kayak, oh ternyata kayak gitu ya. Kayak apa? Shock ya. Kayak baru ngerti ternyata ada semacam itu. Anthropolinguistics dan sosiolinguistik bedanya apa? Anthropolinguistik itu cenderung kualitatif, sosiolinguistik cenderung kuantitatif ya. Terus ya itu tadi ya,
Kalau kualitatif pasti small scale societies ya. Kalau sociolinguistic tend to work in urban environments ya. Lingkungan urban, lingkungan perkotaan atau in large scale ya. Oke. Anthropolinguistic selalu always ask ya the reasons why such linguistic phenomena exist. Tapi kalau sociolinguistic biasanya kalau udah ketemu mappingnya udah berhenti. Misalnya kayak apa ya, code switchingnya di daerah ini seperti ini, udah selesai. Ketika membicarakan A dia pakai kode yang ini, membicarakan B dia pakai kode ini, C pakai kode ini, udah selesai. They don't try to find out the reasons why. Kenapa kok kode A untuk ini, kode B untuk ini, kode C untuk ini. Oke. Anthropolinguistic ada etik emik ya. Semoga masih ingat etik emik ya. Etik itu pandangan objektif ya. So we are far away from our subject. Kalau emik itu insider's point of view ya. Pandangan subjektif dari partisipan kita. Oke. Longitudinal ya, pasti longitudinal anthropolinguistic itu. Karena nggak mungkin kamu anthropolinguistic itu neliti cuma 1 minggu selesai, itu nggak mungkin. 1 bulan juga sekiranya nggak mungkin. Kemarin saya penelitian itu 3 bulan ya. 3 bulan tuh saya teliti. Itu aja masih sering kali ditanyain sama Bu Laili. Kamu kemarin neliti berapa lama, Ri? Berapa lama, Ri? Kayak gitu. Selalu ditanyain berapa lamanya ya. So, if you don't want to neliti lama-lama, nggak suka yo, jangan skripsi anthropolinguistics. Hanya untuk orang ambis saja. Skripsi anthropolinguistik itu. Oke. Kalau sosiolinguistik ya berarti kebalikannya, cenderung tidak longitudinal. Ini adalah hal-hal yang biasanya dilihat di anthro, ini di sociolinguistics. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Mas, videonya di-up ya? Oh iya dong. Buat apa saya rekam kalau nggak diupload? Iya, Mas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. 3 major theoretical areas in LA. Jadi 3 hal yang biasanya menjadi fokus penelitian LA ya. Fokus penelitian, teori utama, teori central theory, major theory tadi ya. Ada performance, indexicality, sama participation. Ya. Performance ya, performa kan berarti melakukan sesuatu. Ketika dihubungkan sama bahasa ya berarti how language is performed. Language itu sama dengan apa yang dilakukan dari bahasa ya. Ketika kamu ngomong A, itu apa yang kamu performkan. Ketika kamu greetings tadi ya misalnya, apa yang kamu lakukan sebenarnya. Oke. Itu ini ada pengertian tentang performance dari beberapa ahli ya. Silakan kalian baca sendiri nanti. Intinya seperti itu performance ya. Kalau kalian baca pasti nanti adalah intinya sama. What you do with language. Tuh. Oke. Kenapa kok aku nggak jelasin satu-satu gini? I prefer ya menjelaskan tuh konsep. Kenapa? Karena ketika soal ujian nanti tidak sama persis, at least you get the concept ya, you understand the concept. Kayak gitu. Karena soal yang dibikin Bu Laili kemarin ya, UTS kemarin itu sangat sulit dan sangat beda. Kalian nggak bisa cari di PDF itu. Nggak bisa. Semua based on your understanding, diubah sama Bu Laili. So I recommend that you understand, not memorize. Okay?
Indexicality sekarang ya. Kalau ada yang ambil semiotik, tapi kayaknya nggak ada ya anak linggu yang ambil semiotik. Kalau kalian ambil semiotik, itu dijelasin ini kemarin indexicality. Jadi signs ya itu ada 3 macam. Arbitrary sign, natural sign, sama index ya, indices. Arbitrary signs itu yang arbitrer. Arbitrer itu berarti nggak ada hubungannya. Contohnya bahasa kita sendiri ya. Kenapa hewan itu dinamakan kucing? Itu nggak ada hubungannya sama kata kucing itu sendiri. Kenapa di Inggris dinamai cat? Kenapa di bahasa Korea dinamai goyangi? Kenapa di bahasa Jepang dinamai neko? Itu nggak ada hubungannya. Arbitrary ya. Natural signs ya. Signs yang ada hubungannya langsung, direct relationship with the reality or phenomenon. Misalnya kalian lihat asap, oh berarti itu ada kebakaran. Atau kemarin kalian melihat ada getaran-getaran, oh berarti sedang ada gempa, kayak gitu. Itu natural signs. Ya. Kalau indexes, ya, ini signs that have some kind of existential relation with what they refer to. Ada hubungannya, ya. Signs yang mengindekskan sesuatu. Menghubungkan, tapi hubungannya itu nggak direct. Ya. Kalau natural tadi kan direct relation. Kalau index itu tidak direct. Ya. Nah, di linguistic anthropology, we look for the indexicality. Kayak tadi ya misalnya. Kenapa greetingsnya seperti itu? Kenapa orang ngomongnya seperti itu? Itu pasti mengindekskan culture mereka, kayak gitu. Pasti ada existential relation, ada hubungan di luar bahasa itu sendiri. Apa? The culture, the society, the history. Itu indexicality. Makanya kalau kalian skripsi antropolinguistik ya, yang kalian baca itu banyak. Gak hanya sekedar linguistics, but you also read about cultures, history, society, kayak gitu ya. Kayak ini, saya baca buku Introduction to Korean Culture, kemarin saya beli di Korea ya. Sama itu ada satu lagi tentang Korean Identity. Ya, begitulah. Sampai sekarang belum selesai bacanya. Oke. Participation. Ya. Tadi udah aku bilang belum ya? Kayaknya belum deh. Participation, ya. Speakers as social actors ya. So, they are a member of a community. Kalau mereka a member, pasti mereka punya roles ya. They participate in the community ya. Kan? Jadi, bahasa itu dalam linguistic anthropology, bahasa itu dipandang sebagai a medium to participate ya. You can use a language when you can participate ya. Bisa menggunakan suatu bahasa itu sama dengan bisa berpartisipasi. Ya, ini loh. To speak a language equals to be able to use sounds that allow us to participate ya. Kayak gitu. Percuma kalian bisa grammar if you cannot participate. Ya. Jadi in learning a language, grammar is not everything, but it is more important to know how to use the grammar, when to use the grammar. Okay? Itu to participate itu kayak gitu ya. Okay? Kalian pasti pernah tahu ya kan? Orang yang kalau ngomong itu nyebelin banget ya. Meskipun mereka pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah kebahasaan, kalau ngomongnya nyebelin ya udah nyebelin. Kayak gitu. Terus akhirnya karena mereka nyebelin, kalian memblok, membuat distance dengan orang itu, membuat orang itu tidak bisa participate dengan kalian, dengan what you do. Kalian kalau main akhirnya nggak ngajak orang itu karena nyebelin ya, karena omongannya nggak enak. Kalian kalau gosip nggak ngajak orang itu karena omongannya nggak enak, kayak gitu ya. Begitu. Oke, itu
scope of linguistic anthropology. Ada pertanyaan? Yang haus silakan minum dulu. Oke. It's actually interesting ya. Apa namanya? Research anthropolinguistik, cuma ya itu malesnya tuh lama, yang perlu dibaca banyak, datanya banyak, ya. Itu aja sih. Tapi kalau udah jadi itu ternyata begini. Bagus. Theories of culture ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke teori-teori tentang culture ya. Ada 6 ya, 1, 2, 3. Ya, 6. Yang pertama, culture as distinct from nature atau culture as nurture ya. Nature, nurture itu lawan kata ya. Oke, jadi culture itu berbeda dari nature, suatu hal yang alami kita dapatkan ya. Nature itu kita peroleh dari nurture. Nurture itu apa? Learning ya. Transmission from our parents, from the society, itu nurture ya. So it is something learned. Jadi meskipun kalian orang Indonesia, kalau kalian dibesarkan di Amerika, your culture is American, not Indonesian. Yeah, because culture is nurture. It will be really funny ya kalau culture itu nature. Jadi kalian orang Indonesia dibesarkan di Amerika, tapi modelannya kayak orang Indonesia. You eat with hands, ya. You cannot use forks. Kayak gitu-gitu. Sama gurunya disalimi. Pakai kayak gini. That will be funny. Yeah. Yang kedua, culture as knowledge, ya. Culture as knowledge, ya, knowledge of the world. Nih, cognitive view of culture. Word good enough, namanya lucu sekali. Good enough, cukup bagus. Cognitive view of culture, culture as knowledge. Culture as knowledge itu maksudnya culture itu adalah what you know about something. Nih, ways of understanding the world, ya. How you make sense of the world. Itu culture as knowledge. Seperti, oh kalau saya ketemu dosen, saya harus apa misalnya. Culture as knowledge. Oh saya kalau mau bertamu ke rumah orang itu harus ketok pintu. Harus assalamualaikum or whatever it is ya. Itu culture as knowledge. Ya. Makanya ketika ada orang misalnya tiba-tiba nyelonong masuk ke rumah orang tanpa assalamualaikum, tanpa ketuk pintu, itu dianggap nggak punya sopan santun, nggak berbudaya, gitu. Makanya itu disebut culture as knowledge. So what you know about something, what you believe is right, what you believe is true, itu culture. Oke. Yang ketiga, culture as communication, as a system of sign. Kalau kita bicara science itu bapak sains Levi Strauss ya. Culture as communication. Ya. Jadi apa yang kita komunikasikan itu adalah culture. Yang kita komunikasikan itu apa? Science, everything ya. Gak cuma bahasa. Tapi segala macam simbol itu adalah culture. Contoh penataan ruang kelas. That's culture. Terus apa lagi? Misalnya, gaya berpakaian. Bagaimana kita harus berpakaian ketika kuliah. Ya, kalau di Indonesia kan wajib rapi, sopan. Kalau di Amerika mah kaosan ya bebas terserah ya kan. That's also culture ya. Oke, a system of sign. Bahkan saya kemarin itu di kelas Korea tuh beda penataan kursinya sama di kelas di Indonesia. That's also culture ya. Culture as a communication.
Yang keempat, culture as a system of mediation. Ketika kita membicarakan culture as a system of mediation, itu kita membicarakan instrument of labor. By siapa? Karl Marx. Oh, Marx, ya. Karl Marx, ya. Culture as a system of mediation. Ya, jadi dia sebagai media untuk menghubungkan we humans dengan nature. Ya. Bagaimana cara kita makan? Oh, culture menghubungkan kita dengan food. Dengan tangan misalnya. Kalau di Amerika ya dengan sendok, ya dengan garpu, ya dengan pisau. Kalau di Asia Timur ya dengan sumpit. Ya. That's culture as a system of mediation. Bagaimana caraku berhubungan dengan manusia lain? Itu juga culture as a system of mediation. Oke. Kalau ini berkembangnya dari teorinya Marx ya, instrument of labor, instrumen alat ya. Yang kelima, culture as a system of practices ya, sebagai praktek ya. Ya kayak tadi, praktek berarti what we do ya. Jadi culture itu sistem dari praktek, sistem dari perlakuan kita, kelakuan kita, apa yang kita lakukan ya. Tuh. Nah, habitus itu Bourdieu tulisannya Bourdieu. Gini ya. Oh, Bourdieu. Oh ya. Ini. Habitus ya, a system of practice, apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu menurut Bourdieu adalah habitus, habit ya, kebiasaan. Tapi kebiasaan kita itu bukan suatu hal yang fix, melainkan suatu hal yang fluid, diachrony, and based on historicity, berdasarkan our experience ya, sejarah masa lalu kita ya. Dulu kita diajarinya gimana ya kan? Oh ternyata kalau makan harus pakai tangan kanan. Oh ternyata kalau keluar, kalau anak-anak dulu ya, habis mandi itu harus bedakan ya kan. Tapi sampai usia tertentu kita sadar bahwa kok bedaan itu kayak arek cilik ya. Akhirnya kita ganti ke skincarean for example ya. Jadi itu maksudnya habitus itu nggak fix, dia berganti sesuai dengan our history, sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat ya. What counts as right or wrong itu pasti ganti-ganti ya. That's habitus. Jadi tentang praktek, what we do in a certain context ya. Yang terakhir, culture as a system of participation ya, sama yang aku bilang tentang participation tadi ya. Culture itu berhubungan dengan how we participate. Pasti ya, pasti ada participatory quality ya. Apa yang kita butuhkan untuk berpartisipasi dalam masyarakat? Apa yang kita perlukan kalau kita mau ikut gosip? Apa yang kita perlukan kalau kita mau berbelanja di mall? Apa bedanya dengan berbelanja di warung? Ya, belanja di mall itu pasti nggak ada kalian gosip sama orang yang jualan atau mbak-mbaknya yang di kasir. Kalau ibu saya belanja di warung depan itu pasti pakai gosip dulu. Ya, itu bedanya. Oke, theories of culture, ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut, linguistic relativity. Atau disebut juga Sapir-Whorf hypothesis, karena yang mencetuskan teori itu adalah Sapir and Whorf ya. Sapir-Whorf hypothesis itu adalah the way in which we think about the world is influenced by the language we use to talk. Jadi cara kita berpikir itu dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan. Ya. Contohnya bahasa Indonesia ya,
seringkali itu menggunakan kalimat pasif. Ya. Akhirnya kita menjadi orang yang pasif. Ya. Setiap kali saya tanya, nggak ada pertanyaan. Contohnya seperti itu. Ya, misalnya, kalau di Inggris itu kalimat pasif sebenarnya dipandang sebagai impolite. Ya. Kecuali kalau memang subjeknya nggak perlu diucapkan. Tuh, culture-nya Inggris seperti itu. Ya. Jadi subjek is really important in English. Siapa yang melakukan itu perlu. Ya. Akhirnya, kalau di Inggris terbentuklah yang penting individu, bukan harmoni sosial, bukan harmoni kelompok. Ya. Seperti itu. Termasuk tulisan I itu besar, meskipun di depan, di tengah, di belakang, I selalu besar karena I am important. The individuals are important, not the groups. Kayak gitu. Oke. Jadi cara kita berpikir itu dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan. Oke. Teorinya Sapir. Ya, Sapir itu language mempengaruhi culture. Dan culture yang dimaksud Sapir di sini adalah thought. Pikiran tadi ya. Tapi kalau Worf, language mempengaruhi thought dulu, baru thought mempengaruhi culture. Ya, kayak gitu. Terus ada weak hypothesis, strong hypothesis. Weak hypothesis itu some elements of language affect our perception. Jadi hanya beberapa elemen aja. Misalnya vocabnya mempengaruhi cara berpikir. Atau grammarnya aja yang mempengaruhi cara berpikir, itu weak hypothesis. Kalau strong hypothesis, semua elemen mempengaruhi persepsi kita. Entah itu vocabnya, grammarnya, what else? Tulisannya, ya. Semua pokoknya. Kalau contemporary hypothesis, ya, language, thought, and culture influence each other. Jadi saling mempengaruhi. Nggak ada yang language mempengaruhi thought dulu, baru thought culture. Itu nggak ada. Tapi semua saling mempengaruhi. Ya. We don't know the start. Ya. Semua saling mempengaruhi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas, mau Ya. tanya. Ya, silakan. Yang work itu maksudnya thought dulu baru mempengaruhi culture itu. Maksudnya gimana? Ini ya. Language mempengaruhi thought, thought mempengaruhi culture. Misalnya kayak tadi. Language-nya bahasa Indonesia ya, seringkali pakai pasif. Akhirnya pikiran kita menjadi pikiran yang pasif ya. Tidak mau bertanya. Akhirnya terbentuk culture social harmony ya. Kenapa kita nggak mau bertanya? Itu karena kita mau maintain social harmony. Kita nggak mau terlihat lebih menonjol daripada yang lain. Kita tidak mau mengganggu kestabilan ketenangan yang ada di kelas ya. Karena culture-nya dari collectivist culture ya, kayak gitu itu. Collectivist culture, ketika kita bertanya di kelas itu mengganggu social harmony ya. Makanya kita prefer kalau bertanya itu outside of the class. Ntar habis ini pasti ada yang PC. Mas tadi ini gimana ya? Saya nggak paham. Ya wis ngono iku. Ancen collectivist culture. Nah, kalau yang punya Sapir, Mas. Punyanya Sapir, ya pandangannya Sapir ya, culture itu sama dengan thought. Ya. Jadi ketika dia mempengaruhi thought, dia pasti mempengaruhi culture. Kalau tadi ini, di atas kan ada banyak sih theory of culture. Nah, theory of culture-nya Sapir itu adalah culture as knowledge. Kayak gitu. Oke. Jadi nggak thought dulu. Kalau Worf kan language terus ke thought. Thought mempengaruhi culture. Oh, karena kita berpikir seperti ini, akhirnya terbentuk pandangan kolektif. Ya. Tapi kalau Sapir itu langsung. Language itu mempengaruhi culture. Wes, selesai. Nggak ada in between. Before culture itu apa, nggak ada. Terima kasih, Mas. Intinya sama aja sebenarnya. Cuma kayak beda proses urutannya aja sih. Gitu doang. Oke, ada pertanyaan lagi?
Nggak ada ya. Nggak ada itu antara nggak tahu mau tanya apa atau sudah jelas ya. Ya nggak tahu saya. Oke, kalau nggak ada language socialization ya. Ini sebenarnya silabusnya beda dari dulu ya. Kalau dulu itu etnografi, ya etnografi, digital etnografi, terus UTS. Language socialization dan seterusnya itu habis UTS. Tapi diganti sama Bu Laili. Oke. Language socialization itu berkembangnya dari LA ya. Bedanya dia itu lebih spesifik aspeknya. Kalau tadi kan LA pokoknya language and culture. Ya. Kalau language socialization itu beda, ada spesifikasi lebih lanjut. Dia ya tetap language and culture, tapi dia ada aim-nya, ada interaction-nya, ada agency-nya. Ya. Seperti yang dibilang Shivlin and Ox ya, language socialization itu adalah socialization through the use of language and socialization to use language. Ya. Jadi sosialisasi cara menggunakan bahasa dan sosialisasi melalui bahasa. Melalui bahasa itu ketika kamu pakai bahasa untuk mengajarkan atau untuk mensosialisasikan, kamu itu juga mensosialisasikan aspek apa? Aspek budaya, of course. Ya, misalnya kayak orang tua ngasih tahu anaknya, dek nggak boleh kalau kayak gitu, ayo minta maaf. Ya, selain diajari untuk ngomong minta maaf itu bagaimana, itu ada aspek yang diajarkan juga culture-nya ya kan. Oh, kalau kita melakukan kesalahan harus minta maaf, kayak gitu. Ya, jadi nggak cuma cara menggunakan bahasa, tapi juga kapan kita pakai bahasa itu, di kondisi seperti apa, kayak gitu. Ya, tuh. Jadi aim-nya to make a competent speaker. Ya, competent speaker itu berarti dia tahu kapan menggunakan bahasa, cara menggunakan bahasa, bagaimana cara menggunakan bahasa, itu berarti competent speaker ya. Jadi not based on grammar, but based on how to use it correctly according to the context of society, in the context of culture. Ya. Kamu bisa bahasa Indonesia yang baik dan lancar kalau kamu nggak bisa meminta maaf di saat yang tepat, apa gunanya? Ya. Oke. You can speak bahasa Indonesia kalau kamu nggak bisa nembak cewek, apa gunanya? Gak. Canda. Ya. Itu aim-nya. Terus harus ada interaction. Ingat, harus ada. Nggak boleh nggak ada. Karena language socialization itu adalah mensosialisasikan. Kalau kita ngomong mensosialisasikan, pasti ada yang mensosialisasikan, ada yang disosialisasi. Ya. Jadi harus ada interaction. Kalau LA tadi nggak ada interaction. Ya. Jadi LS harus ada interaction antara siapa? Experts and novice. Expert and novice ini disebut sebagai agency. Ya. Itu tadi yang mensosialisasikan dan yang disosialisasi. Oke. Expert itu siapa? Expert itu orang yang punya more knowledge on the language and culture of the community. Karena dia punya pengetahuan lebih, oh, kamu tuh harus minta maaf kalau kayak gini. Kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Harusnya kamu kayak gini, ya. Berarti dia punya more knowledge ketika dia seperti itu. Ya. Sama ketika aku mengajari kalian anthropolinguistik, I have more knowledge on it. Ya. Gitu. Jadi bisa teachers, bisa parents, bisa friends ya. Jadi nggak harus orang yang lebih tua itu expert, enggak. Tapi patokannya adalah more knowledge tadi ya. Oke. Nah, novice itu siapa? Novice itu berarti yang less knowledge ya, punya pengetahuan lebih sedikit dan ingin mendapatkan pengetahuan lebih, itu novice ya. Oke. Bisa menjadi learners ya, orang yang belajar bahasa baru misalnya. Newcomers, pendatang baru. Children, friends juga bisa jadi novice ya. Pertama kali saya datang ke Surabaya itu saya jadi novice in Surabaya ya. Tapi kalau teman saya datang ke Madiun, saya menjadi expert di Madiun. Ya kayak gitu. Ya. Oke.
gitu tentang expert and novice. Jadi expert itu nggak melulu yang lebih tua atau nggak melulu yang apa ya, yang dia adalah seorang researcher atau scientist, itu nggak selalu kayak gitu. Nggak harus Noam Chomsky expert ya. Oke, oke, nggak perlu. Oh sudah, language socialization intinya begitu ya. Nah, di language socialization itu sendiri ada banyak jenis-jenisnya. Ada literacy socialization, repetition and routines, narrative socialization ya, dan seterusnya. Heritage language socialization dan seterusnya. Itu banyak di PDF kalian. Ya. Tapi kalau aku lihat di silabus yang kalian pelajari itu cuma literacy socialization ya. Ya apa iya? Siapa ini yang bisa jawab? Dias? Iya, Mas. Yang dipelajari apa language socialization-nya? Literacy socialization. Kemarin kita disuruh mini research gitu, Mas, buat ngelihat literacy socialization yang terjadi di rumah kita gitu. Jadi kayaknya cuma literacy socialization aja. Sama ethnographic method juga, ya. Oh iya, itu pasti. Ya, pasti. Oke, thank you, Dias. Oke. Kalau etnografi itu pasti ya, karena metodenya linguistic anthropological research itu pasti etnografi. Nggak mungkin nggak, ya. Jadi pasti nggak bisa dihilangin itu. Nah, oke, jadi yang dipelajari cuma literacy socialization. Jadi aku tidak akan menjelaskan jenis sosialisasi yang lain. Cuma the problem is I don't really understand literacy socialization ya. Jadi literacy socialization itu adalah expertise-nya Ibu Laili Hamidah, bukan Yusuf Ari. Kalau aku itu nelitinya repetition and routines, stance taking practices itu ngerti. Kalau literasi aku nggak. Masih abu-abu konsepnya ya. Okay, but I will try to explain it to you what I know about literacy socialization ya. Literacy itu berbeda dari language ya. Okay. Literacy itu how to apply your knowledge of something or ability ya. Jadi, kamu bisa ngomong bahasa Inggris, but that does not guarantee you that you can write a business letter, for example, or you understand business correspondence. Ya. Because that's different. Kalau kamu mau nulis business letter, kamu mau memahami business correspondence, itu masuknya ke literacy socialization, business literacy, for example. Ya. Correspondence literacy. Ya. Oke. Tuh, jadi how you apply your knowledge. Gak cuma, oh ini bahasa Inggris kayak gini, grammarnya begini, gak gitu ya. But how do you use that to literacy ya? Makanya ada istilah digital literacy, ada financial literacy ya kan? How do you manage your tax, your finance, your bank accounts for example ya? Itu financial literacy. Digital literacy gimana caranya pakai Zoom dan seterusnya ya. Kayak gitu. Oke. Tapi sepertinya yang kita pelajari di anthropolinguistics di sini ya, itu lebih mengarah ke literasi yang bermakna kemampuan membaca dan menulis. Ya. Kemampuan baca tulis atau written literacy, ya. Kemampuan baca tulis itu written literacy. Atau kalau kita itu sebenarnya culture-nya oral literacy, kita ndak terbiasa baca tulis sebenarnya. Kita terbiasanya itu oral literacy, makanya ibu saya misalnya kalau ke warung tuh lama karena oral literasinya sangat tinggi. Gosip dulu, cerita dulu gitu. Jadi kalau ada misalnya undangan itu gak pakai tulis, undangan itu mouth by mouth. Bu, besok pengajian ya, kayak gitu. Bu, besok ada acara ini ya, kayak gitu. Mouth by mouth, langsung ke tetangga, gak pakai undangan tertulis.
Oke. Karena kita terbiasa oral literacy. Seperti itu. So, ya nanti kalau kalian bikin project atau nulis research, you have to define first ya, what is literacy? Literasi macam apa yang kamu teliti? Oke. Karena literasi itu ada banyak tadi, misalnya digital literacy, financial literacy, written literacy, oral literacy, itu banyak ya. Nah, literacy socialization ini sendiri juga berhubungan dengan culture ya. Kenapa kok literasi semacam itu disosialisasikan? Atau kenapa tidak? Kenapa orang tua mengajarkan anaknya baca tulis? Kenapa tidak? Kenapa dilesin? Kenapa diajarin bahkan pas masih bayi, belum bisa ngomong apa-apa? Ayo. Dibacain cerita, kenapa? Didengerin musik, kenapa? Atau kenapa malah nggak diajarkan? Kenapa kok nggak peduli? Ya. Kenapa cara sosialisasinya seperti itu? Tuh. Itu berhubungan dengan culture mereka, the culture of the family misalnya ya. Apa pandangan mereka tentang literasi, baca tulis itu apa ya? Oke, seperti itu. Contohnya misalnya keluarganya mbak saya dengan keluarganya mas saya itu literasi socialization-nya berbeda. Mbak saya itu selalu mengajarkan anaknya buat ngomong, dibacakan cerita, didengar musik ya. Kalau dari keluarga mas saya tuh udah dilepas itu, nggak diajarin. Nah, kenapa kok seperti itu? Tuh, itu ada hubungannya dengan worldview kita ya. Seperti itu ya. So, ya, kalian nanti pasti harus menjelaskan the cultural background, the social background, ya. The point of view of the parents misalnya, karena pasti literasi itu parents to children ya. Kecuali kalau mungkin digital literacy ya. Biasanya anak itu lebih canggih kalau masalah digital ya. Kayak gitu. You have to define tuh, harus didefinisikan juga expertnya siapa, novice-nya siapa, itu harus didefinisikan ya. Oke. Jadi kalian nanti resultnya, hasil penelitiannya harus ada culture. Nggak boleh nggak ada ya. Oh, ternyata keluarga saya misalnya mengajarkan adik saya untuk membaca dan menulis sejak masih bayi. Loh, kenapa kok seperti itu? Ya, itu misalnya. Oh, ternyata my parents believe that lebih cepat diajarnya itu lebih baik. Or, my parents believe that learning start from home, not from school. Kayak gitu. Atau my parents believe that family is the foundation of our thought. I don't know, tergantung hasil interviewmu nanti gimana. Ya. Dan hasil interpretasimu. Kayak gitu. Oke. Oke, literacy socialization, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ethnographic method sekarang ya. Etnografi ya, ini tadi itu pasti wajib ada dalam penelitian anthropolinguistics ya. Karena memang udah fix seperti itu. Oke, metodnya itu harus etnografi ya. Even in digital kita sebut sebagai digital etnografi. Tapi sepertinya digital etnografi kalian pelajari setelah UTS ya, berdasarkan silabusnya. Oke, jadi ini ethnography, the written description of the social organization, social activities, dan seterusnya. So you describe, ya, you describe, you interpret the community that you are observing, ya. Kamu deskripsikan, kamu tulis, kamu buat field notes, field notes, ya. Field notes ini adalah yang paling important dalam linguistic anthropological research ya. Yang dilihat itu field notes-nya yang penting, not your recordings. Ya meskipun recordings itu sangat membantu sih, tapi yang utama itu field notes.
Kenapa? Karena field notesmu itu membantumu menangkap what you feel when you are in the community. Ya. Gimana rasanya misalnya diejek sama community itu? Gimana rasanya diperhatikan? Gimana keadaannya pada saat itu? Kenapa kok tiba-tiba ada orang yang marah? Konteksnya seperti apa? Itu fungsinya field notesmu. You describe. Ya. Dia kalau marah kayak gimana? Misalnya marah sambil tangannya kayak gini-gini, atau sambil diem. Marahnya apakah bernada tinggi, atau diam tanpa kata, ghosting. Ya, that's your field notes. Oke, itu etnografi. Etnografi itu harus mengandung 2 kualitas ya. Etik emik tadi udah aku bilang ya, etik itu objective perspective ya. Based on research, based on theory. Emik itu insiders perspective ya. Jadi perspektifnya the members of the community itu tadi. Oke, tujuannya etnografi searching for patterns ya. Kita mencari pola. Pola. Oh, ternyata setiap marah misalnya dia ngomongnya kayak gini. Terus nanti habis marah dia minta maaf, atau ghosting, atau diem aja, atau beliin es krim misalnya. Ya, you find lah your patterns ya. Jadi pola-pola itu yang dicari. Oh, setiap ini begini, oh setiap ini begini, itu ya. That's what important. What important ya, yang penting. What is important in your field notes ya. Nah, makanya kita nggak bisa dari awal itu menentukan, oh saya mau cari misalnya apa ya, saya mau cari repetition and routines di komunitas ini. Nggak bisa kamu dari awal menentukan itu ya. Kalian menentukannya itu di tengah. Kayak saya kemarin research itu saya nggak tentukan di awal. Karena saya nggak tahu the condition of the society bagaimana, ya kan. Apakah komunitas itu akan pakai repetition and routines, atau pakai narrative misalnya. I don't know. Ya harus di sana dulu, harus tahu dulu kondisinya. Setelah sekitar 1 minggu, atau 2 minggu, baru ketemu, oh ternyata sering pakai repetition and routines, kayak gitu. Baru dari situ mulai difokuskan. Berikutnya kita catat yang repetition and routines ya. Jadi apa ya? Sounds flexible ya, karena tergantung subjek kita, tergantung komunitas kita, etnografi itu. Oke. Bersifat progresif, fleksibel, tidak fix. Ethnographer gather information in order to answer 2 basic questions tadi ya, how and why ya. Sama seperti di linguistic anthropology tadi. Karena ini nggak perlu. Participant observation ya. Okay, so when we do an ethnography, what we are doing is actually participant observation ya. Kita mengobservasi suatu community, but we also become a participant. Kita hadir secara langsung. Nah ini, being with others and observing the participants of our study. Ya, kita hadir langsung di community itu. Ya, jadi nggak melalui rekaman video aja, but you are there to experience yourself. Ya, how is it like to become a part of the community? Ya, oh ternyata di sana itu saya sangat diopeni. What is diopeni? Being taken care of, being taken care by the members of the community. Ya, kenapa kok gitu? That's a part of their culture. Ya, ternyata mereka sangat open terhadap stranger. Kenapa? Because they believe that, misalnya ya, all people, all humans are basically good or kind. Semua orang itu pada dasarnya baik, seperti itu. Berbeda lagi, misalnya ketika kamu meneliti komunitas lain. Kok di komunitas ini saya kurang welcome ya? Kok saya diabaikan ya? Kayak gitu. Itu culture juga, culture-nya berbeda berarti.
Mereka tidak terbuka terhadap orang asing. Kenapa? Ya, you find it yourself. Ya. Oke, jadi participant observation itu ada 2 macam berdasarkan aktivitasnya. Your contribution, your involvement ya, with your participants. Ada pasif, ada complete. Kalau pasif itu berarti unintrusive. Ya, kamu sekedar gabung aja, sekedar hadir, sekedar lihat, oh oke, ini begini-begini. Nggak ikut apa ya, misalnya kalau di kelas, katakanlah kamu meneliti kelas, kamu nggak ikut jadi murid atau nggak ikut jadi guru. Kalau complete participation itu you participate, misalnya tadi jadi guru, ikut ngajar misalnya, atau jadi murid, ikut belajar, kayak gitu. Itu complete participation. Nah, jenis partisipasi ini itu nggak harus fix, tapi tergantung keadaan. Ya. Sometimes you can be passive, sometimes you can be complete participation. Oke? Kayak gitu. Tergantung situasi dan kondisi. Pokoknya research ini tuh tergantung sikon selalu. Nggak bisa difixkan di awal. Makanya orang-orang yang ambil skripsi antropolinguistik, ya saya sama 2 teman saya, itu research-nya itu udah lama. Saya dari semester 6, ya. Terus yang lain itu dari semester 7, itu sudah research, ya. Sudah observasi. Soalnya buat menentukan methodnya dan sebagainya itu nggak bisa kamu tentukan terus jadi, itu nggak bisa. You have to know your participant that you are studying. Oke, based on the openness, keterbukaannya ada overt, covert ya. Kalau overt itu berarti terbuka ya. Your participant semua itu tahu kalau kamu adalah researcher and you're doing a research ya di community itu. Kalau covert itu in secret, berarti nggak ada yang tahu ya. Kamu sembunyi-sembunyi. Oke. Ethnographers are ethnographers are continuously asking questions ya. Tanya terus, interview terus. Tapi interviewnya itu nggak harus yang apa kayak di TV-TV misalnya harus interview tatap muka langsung berdua atau enggak. Misal kamu tiba-tiba kepikiran sesuatu langsung tanya, that's a kind of interview ya, unstructured interview. Oke. Kenapa kok harus continuously asking question? Karena kita melihat pattern ya. Apakah pattern ini tetap? Apakah ada perubahan? Apakah jawabannya berubah ya? Itu juga kita lihat. Gitu. Karena ketika kalian menginterview pertama kali bisa jadi situasinya awkward ya. Dan mereka belum terlalu terbuka untuk menjawab pertanyaan interviewmu. Makanya kita perlu interview terus. Apakah kira-kira akan ada jawaban berbeda? Apakah kira-kira partisipan kita akan membuka diri kayak gitu? So you keep asking question, ya. Dan kamu harus tahu cultural ecology of the interviews, ya. Ada culture-nya juga mau interview itu. Jadi nggak asal tanya A, B, C, D, E, F, G, enggak. Kita harus tahu dulu, kira-kira community ini tuh kalau kita interview mau nggak ya? Mereka mau jawab pertanyaan yang kayak gimana? Pertanyaan kita harus dibentuk seperti apa? Kayak gitu. Kita harus tahu. Kayak saya kemarin misalnya ya, saya nggak langsung interview. Interview saya itu pertengahan research saya, pertengahan observation, ya. Itu baru saya laksanakan interview. Karena apa? Karena saya mau build rapport. Rapport itu trust ya. Trust in relationship itu rapport ya. Saya mau bangun kepercayaan dulu. That you can trust me ya. So whatever you say, it is okay ya. Nggak perlu ditutup-tutupin ya. Kayak gitu. Jadi harus tahu cultural ecology-nya dulu. Kalau Gampers bilang itu communication metric, totality of communication rules within a society. Jadi, ya totality of communication rules within society itu maksudnya adalah gimana ya? Harus totalitas. Kayak kemarin misalnya saya interview guru Korea, ya saya pakai bahasa Korea, totalitas. Pakai bahasa dari community itu. Supaya apa? Trust-nya lebih terbangun, lebih intimate kayak gitu ya. Tuh.
Electronic recording ya bisa dipakai, can be very helpful to catch small details, karena nggak mungkin kita nyatet semua ya kan, pasti ada yang kelewat. Tapi itu sangat membantu ya. Kalau boleh ya, kalian harus izin dulu ke partisipan kalian buat ngerekam ya. Kalau nggak boleh ya udah pakai field notes saja. Yang penting pokoknya field notes ya. Meskipun kalian ngerekam, field notes nggak boleh ditinggalkan. Terus harus memperhatikan ethics-nya, etika research ya, etika penelitian. Yang penting adalah not harming the subjects of our study. Ya. Kalau kamu mau rekam dan ternyata mereka merasa terganggu jika kamu rekam, that means you will harm them. You will harm your subject. Ya. So it's not ethical. Oke. Kalau mereka nggak mau, mereka merasa harmful, ya udah jangan. Jadi Oke, ethics itu intinya seperti itu. We should not harm our subject. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Tuh, mana ya? Oke. Kalau nggak ada, kita kerjain beberapa ya. Lainnya ntar kalian kerjain sendiri. Nomor 1. Ini soal aku bikin sendiri, beberapa juga aku ambil dari soal UTS semester lalu. Oke, silakan. Yang mau jawab nomor 1. Ini ada 50 soal ya. So you have to be fast. Jangan berlama-lama mikirnya. Itu soalnya juga 50, Mas. Iya, dulu UTS soalnya 50. Itu cuma berapa menit ya? 50 menit, 40 menit, lupa aku. Makanya harus cepat. Nomor 1. Wow, nggak ada yang bisa jawab. Soalnya belum tak jelasin. Okay, the following suggests where LA start from. Ya, except tak kasih tahu cara jawabnya. Theoretical assumption that words matter. Yeah, of course that's correct ya. Kata itu penting. Whatever you say, it means something ya. So A adalah correct ya, benar. Karena except berarti bukan yang A jawabannya. The empirical finding that linguistic signs are representation of the world and connection to the world are never neutral. Yeah, that's correct. Ya. Linguistic signs ya. Bahasa itu selalu merepresentasikan dunia, dan koneksi dengan dunia itu tidak pernah netral. Pasti ada relation of power. So that's correct. Empirical finding that linguistics are constantly used for the construction of cultural affinities and cultural differentiation. Ya, benar. Linguistic science itu selalu digunakan untuk mengkonstruksi culture, ya, persamaan dan perbedaan culture. So that's correct, ya, ini juga benar. Gitu cara melogika soalnya. The theoretical assumption to see cultures through the lens of language. Ini yang salah. Ya. Kenapa kok salah? Ada yang tahu? Kebalik ini. To see language through the lens of culture. Balik ya. Kalau kita melihat culture melalui lensa bahasa, itu cultural anthropology. Kenapa? Karena yang dilihat culture. Kalau we see language, kita melihat bahasa melalui lensa budaya, itu baru linguistic anthropology.
Gitu loh. Jadi sebenarnya ujian itu hanya masalah logika. I don't study for any test. Nomor 2, for traditional fields in anthropology are as follow except ini soal tahun lalu. Oke, Mas. Ya, the study of artifacts. Yang lain udah jelas ya. 3, B. ethnography of communication, ya. Simply karena nggak ada linguistiknya. Kalau antropolinguistik itu lihat pasti ada linguistiknya, linguistik. 4, Iya, Mas. Konflik, B, Mas. conflict between ethics. Ngapain kita meneliti konfliknya? Ini soal tahun lalu juga ini. Nomor 5, false ya. Gak mungkin kita tuh memeriksa semua linguistik data dalam satu research aja. Harus dispesifikkan. Jadi kalian nanti kalau melakukan research atau observation ya buat tugas akhir, itu harus kalian spesifikkan ya. Oh, aku mau neliti speech X-nya aja. Ya udah, lainnya nggak usah dilihat. Oke. Oh, saya mau neliti repetition and routines. Ya udah, lainnya nggak usah dilihat. Oke. It is impossible to look all of them. Itu berarti nanti penelitian kalian tidak fokus, terlalu banyak yang teliti. Nomor 6, Iya, Mas. segmentations. Segmentasi ya. Di divide ya. Jadi linguistik data yang kita kumpulkan tadi dari recording sama field notes itu dibikin segmen. Oh, repetition jenis A ini, jenis B ini, C ini, D ini, dan seterusnya. 7. False. False. Oke, jawabannya true. Oke. Oke, true ya. Culture itu digunakan to participate ya. Types of organization that allow people to participate. Jadi, penyusunan pikiran ya. Penyusunan pikiran yang memperbolehkan orang to participate or to be left out, dan seterusnya. Sebenarnya seterusnya ini meaningnya sama dengan participate ya kan. Tuh. Jadi true. Tadi kan culture as a system of participation. System itu ya types of organization ini tadi. Oke, 8. 8 false. False. Oh ya, false. We cannot ask people directly. That's impossible. 9, pasti nggak tahu. Saya jawab aja. Why does Bourdieu mention an occasionalist fallacy to go against occasionalists regarding encounters? Ya. Jadi ada dua sudut pandang. Sudut pandangnya Bourdieu sama occasionalist. Occasionalist itu believe that everything, any encounters, ya, segala pertemuan itu made on the spot. Ya. Misalnya, ketika aku lagi jalan tiba-tiba ketemu Dias di jalan. Ya udah, the types of encounter, what I will say, ya, percakapanku dengan Dias itu made on the spot, dibuat langsung pada saat aku ketemu Dias. But Bourdieu say that, mengatakan bahwa itu adalah occasionalist fallacy, kesalahan occasionalist ya. Kenapa kok Bourdieu ngomong kayak gitu? Karena B. Ya.
Because the world of any encounters is predefined by brothers, racial, gender, and class relation. Jadi menurut Bourdieu, segala macam pertemuan, any encounters, segala macam hal, itu udah predefined, udah ditentukan sebelumnya. Gak dibikin on the spot. Dibikin sebelumnya itu gimana? Ya in our mind, ya. Sudah terbentuk di pikiran kita, oh mesti ketemu seseorang aku harus gini. Kalau ketemu dosen harus gini, kalau ketemu teman harus gini, ya. Menurut Bourdieu kayak gitu, everything is predefined, ya, by broader racial, gender, and class relation. Oke. Kalau A itu pengertian dari occasionalist tadi ya. Each encounter is created on the spot. Nomor 10. True lah ini. History itu berpengaruh terhadap linguistic phenomena. Ya. Misalnya yang saya pelajari ya, karena skripsi saya tentang bahasa Korea ya saya belajar historinya Korea. Kenapa kok bahasa Korea itu ada banmal 존댓말, banmal 존댓말 itu formal informal ya, something like that. Karena dulu ya, menurut sejarah Korea, Korea itu merupakan kerajaan terbagi atas kelas-kelas dan kalau ngomong harus sesuai kelasnya. Ke orang yang lebih tinggi ya harus sopan kayak gitu. Sama aja dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa dulu modelnya kerajaan. Makanya ada ngoko luku, ngoko alus, kromo luku, kromo alus kayak gitu ya. So history is important karena dia juga berpengaruh. Oke, 11. Hah? Apa? D. We must hide our identity except ya. Jadi supaya kita bisa mendengarkan ya, we can perceive what the members of the society are speaking, itu kita harus remove ourselves. Remove ourselves itu berarti suspend judgment ya. Kita nggak boleh ngejudge apa yang dikatakan oleh subjek kita. Ya, we must think that they are right. Ya, based on their culture of course ya. Kita nggak boleh ngomong, kok ngomongmu kayak gini, kok ngomongmu kayak gini itu. Kalau kalian bersikap kayak gitu, nggak dapet nanti. Nggak dapat data. 12. Oh. Yes. Every culture can have different understandings of what counts as power and powerful speech ya. Jadi kalau kalian mau meneliti tentang power, you need to define what power is ya. What counts as powerful speech and what counts as a not powerful speech. 13. Participation. Competence. Oh, Except ya. oh ya. Except. Jadi three major theoretical areas tadi, performance, indexicality, participation ya. Participation itu malah yang yang utama kalau menurutku ya. Karena di language socialization itu juga to be a competent speaker it means that you can participate ya. Gitu. Jadi participation. 14. A notion of change. Ya, notion of change ini harusnya notion of creativity. Oh, creativity. 15. False. False ya, bukan correct grammar.
To be a competent speaker itu harus to be able to speak in accordance to the context of culture. Below are some definition of culture, except 16. Gimana? C. The system of performance ini yang bikin salah. Nggak ada system of performance itu. Kalau performance masuknya tadi, major theoretical areas in LA, bukan culture. Something inside our thought or mind itu culture as knowledge, ya, jadi betul. 17. False. False. True. False ya. Ini etik loh, bukan etik. Beda ya. Ya. Dulu aku kasih soal ini, teman-temanku juga salah. Karena tidak teliti ya. Hati-hati loh, Bu Lali itu nanti bikin soal yang kalau kalian nggak teliti itu udah wis hilang nilai kalian. Ya, harus teliti ya. Ini etik, bukan etik, beda. Main technique of data collection in LA research, Field notes. field notes ya, yang harus ada itu field notes. 19. In doing ethnography, True. true ya. Memang kita harus mencari patterns, tapi kalau ada sedikit perbedaan, even just a small one, it is still okay. Karena ini adalah kualitatif research ya. Kualitatif research itu begitu. Mau sama, mau beda dikit, mau beda banyak, itu harus dilaporkan ya. Itu kualitatif. Okay. And it is okay. Gak apa-apa. Karena tujuan kualitatif kan bukan untuk mengeneralisasi. Okay, but we explain. 20. False. False, ya. Nggak apa-apa kalau kita ganti-ganti tipe participation-nya tergantung konteks. 21. True. True, karena kita mau lihat perbedaan tadi ya. 22. True. True. Kita harus tahu cultural ecology dari interview ya. Karena kalau kita nggak tahu, bisa jadi subjeknya menolak untuk menjawab. 23. False. False. Bukan question for research ya, tapi question for interview. Oke. Wow, teliti sekali. We have 24 if we have. False. Ya, false. Kita tetap harus take notes ya. Field notes itu yang utama malah. Justru kalau recordingnya nggak bisa ya nggak apa-apa. 25. True. Ya. Linguistic determinism itu adalah nama lain dari linguistic relativity. Kalau kalian masih ingat itu di TGL.
26 False. false ya. Nggak harus scientists and researchers, but people who have more knowledge itu expert. 27 Yang D, Mas. D. Yang lain kurang tepat ya. 28 False. false. Children itu bisa jadi expert ya, nggak selalu novice. 29 Cultural socialization. karena kalau socialization itu udah pasti culture, nggak perlu disebut. 30 to make a competent speaker tadi ya M-nya. Satu Speaker. subjeknya adalah speaker. Oh, mulai ke bawah ini udah dari Bulaili ini. 32 Expectation. no, social status. Beliefs, expectations, cognitions itu aspek of culture. If you expect something to happen, ya, misalnya, kalau kamu kasih sesuatu ke temanmu, then you expect your friend will be thankful for you. Itu part of culture. Ya, expectation itu aspect of culture. Social status itu product of culture, ya. 33 mulai susah ya, soal dari Bulaili. Symbolic interactionism. Structuralism. Oh, structuralism sama post-structuralism itu sama ya? Oh, beda. Oh, The fundamental perspective underlying linguistic anthropological theory is structuralism. Ya, gini, yang dipandang LA itu post-structuralism. Tapi post-structuralism kan berangkatnya dari pandangan structuralism. structuralism ya. Dia jadi post-structuralism. Like, kalau structuralismnya post tok. Post apa? Iya kan? Gitu. Oh, oke Mas. Jadi berangkatnya dari structuralism. Kalau structuralism kan ada struktur, ya. Terus akhirnya linguistic anthropology, oke, ada struktur, tapi struktur itu nggak fix, bukan suatu hal yang fix kayak gitu loh. Tapi struktur itu based on the culture juga, dan itu dynamic kayak gitu. Akhirnya jadi post-structuralist. 34 The speaker's ancestors. Iya, ini sudah jelas ini. Ketika kamu observasi orang ngomong, kamu nggak bakal ngerti ancestornya. Kalian nggak akan tahu nenek saya siapa. Nenek saya seorang pelaut jawabannya. 35 sampai nomor 40 aja ya. Diversity of the world's ethnic groups. The world's ethnics. C. Kita tidak meneliti apa diversity of ethnic ya. Kalau ethnic itu antropologi tok atau cultural maybe. 36 Yang C.
Yes, yang C. Yang membedakan LA dengan studi tentang bahasa yang lain. 37. It is natured